Pada kali ini, kami akan membahas materi Perang Vietnam dan Perang Indochina. Video ini akan dipersembahkan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Saya Tanjung Dimas Adana. Saya Arya Martino. saya Muhammad Aidil, Saya Dimas Samboja. dan tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya Perang Vietnam Jilid Pertama. Latar belakang terjadinya Perang Vietnam Jilid Pertama disebabkan karena keinginan Prancis untuk menguasai wilayah kawasan Indochina, di mana kawasan wilayah Indochina yang terdiri atas kawasan Vietnam, Laos, dan Kamboja yang sebelumnya menjadi kawasan koloni yang dikuasai oleh Prancis. Salah satu dampak dari Perang Dunia Kedua adalah merdekanya negara-negara di Asia dan di Afrika. Salah satunya adalah negara Vietnam. Negara Vietnam memproklamasikan kemerdekaannya pada September 1945. Tindakan Prancis ketika berupaya menguasai kembali negara Vietnam supaya kemudian kawasan tersebut, kawasan Vietnam, Laos, dan Kamboja berdiri kembali ke pemerintahan Prancis. Latar belakang inilah yang menyebabkan terjadinya Perang Vietnam Jilid Pertama. Perang Vietnam Jilid Pertama berakhir pada tahun 1954 ketika benteng pertahanan Prancis ditaklukkan oleh negara Vietnam. Keberhasilan Vietnam inilah yang mengakibatkan ditandatanganinya kesepakatan Konvensi Jenewa atau Perjanjian Jenewa. Dalam Konvensi Jenewa tersebut kemudian ada kesepakatan di mana dalam konvensi tersebut Jenewa disebutkan bahwa akan dibentuk garis batas Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Disinilah terbentuknya Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Sekianlah, cuman segitu saja penyampaian latar belakang terjadinya Perang Vietnam Jilid Pertama. Pembagian Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Penyebab Perang Vietnam juga dilatar belakangi oleh pembagian Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Pembagian tersebut sesuai dengan Konferensi Jenewa pada 20 Juli 1954 di Swiss. Vietnam Selatan dikuasai oleh Vietnam, sedangkan daerah Vietnam Utara dikuasai oleh Ho Chi Minh. Sebagai tokoh pergerakan nasional, Ho Chi Minh menginginkan agar Vietnam menjadi satu negara. Ia menolak Konferensi Jenewa dan menganggap Vietnam Selatan sebagai penghalang penyatu seluruh tanah Vietnam. Demi mengalahkan Vietnam Selatan, Ho Chi Minh dibantu oleh negara komunis seperti Cina dan Uni Soviet. Amerika Serikat dan sekutunya pun langsung bergerak demi menghalangi upaya Vietnam Utara dan sekutu-sekutunya. Amerika Serikat memiliki kepentingan di Vietnam Selatan sehingga harus mempertahankan daerah tersebut. Pecahlah Perang Vietnam yang merupakan salah satu dari efek Perang Dingin. Perang Vietnam adalah perang terlama bagi Amerika Serikat di Asia Tenggara. Pihak Amerika Serikat selalu menang dalam berbagai pertempuran. Namun, pada kenyataan, Amerika Serikat kalah dan terpaksa harus meninggalkan Vietnam. Perbedaan ideologi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat perbedaan ideologi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara menganut paham komunis, sedangkan Vietnam Selatan menganut ideologi yang sama dengan Amerika Serikat. Pihak Amerika Serikat tidak menyukai Vietnam Utara karena perbedaan ideologi yang dimilikinya. Amerika Serikat bersedia membantu pihak Vietnam Selatan untuk melakukan perlawanan terhadap Vietnam Utara yang berpaham komunis. Tujuan Amerika Serikat tidak disertai dengan taktik, pemikiran, dan emosi yang tepat. Langkah Amerika Serikat membantu Vietnam Selatan gagal karena kekeliruan dalam menilai pihak Vietnam Utara yang dinilai lemah dan kalah jumlah. Negara Vietnam akhirnya berdiri menjadi negara berpaham komunis. Hal ini berdasarkan kemenangan pihak Vietnam Utara dan Vietnam Selatan termasuk di dalamnya Amerika Serikat. Baiklah, saya Tanjung Dimas Adana.
dari kelompok 1 yang membahas tentang Perang Vietnam. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu yang berjudul Perang Indochina yang kedua dari tahun 1957 sampai dengan 1975. Perjanjian Jenewa menyebabkan Vietnam terbagi menjadi dua, yaitu Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Setelah melihat hal ini, Amerika Serikat yang terlibat dalam Perjanjian Jenewa merasa bahwa Vietnam Selatan harus dijauhkan dari pengaruh Vietnam Utara atau yang beraliran komunis. Viet Minh masuknya intervensi Amerika Serikat ke Vietnam Selatan membuat perbedaan di antara kedua wilayah tersebut semakin terlihat jelas. Masalah ini semakin membesar setelah Perdana Menteri Republik Vietnam Ngo Dinh Diem menangkap 100.000 tentara Viet Minh atau Viet Cong yang merupakan Vietnam Utara. Perang Indochina kedua merupakan bagian dari Perang Dingin yang terjadi antara Blok Timur yang berpaham komunis dengan Blok Barat yang berpaham liberal. Blok Timur sendiri terdiri atas negara-negara Uni Soviet, China, Kuba, mendukung Vietnam Utara. Sementara Blok Barat yang beraliran liberal yang pastinya didukung oleh Amerika Serikat, yaitu pendukungnya itu Selandia Baru, Australia yang mendukung Vietnam Selatan. Perang ini ditandai dengan pernyataan Ho Chi Minh untuk berperang melawan Vietnam Utara, mendapatkan dukungan dari Mao Zedong, pemimpin Republik Cina. Yang pastinya yang membantu Vietnam Utara karena dia beraliran komunis. Dengan cara membantu dalam memasok persenjataan, logistik, dan kualitas militer Vietnam Utara. Serangan pertama dilakukan oleh pasukan Viet Minh di Teluk Tonkin dengan menyerang kapal-kapal patroli angkatan laut milik Amerika Serikat, yang pastinya ini berada di tentara Vietnam Selatan, dan Amerika Serikat melakukan penyerangan besar melalui jalur laut dan melakukan penyerangan terhadap kota Da Nang di garis pantai timur yang berada di Laut Cina Selatan. Selain itu, tentara Amerika Serikat menutup jalur rahasia yang berada di hutan dengan cara meracuni dengan senjata racun, yaitu merupakan hutan tempat mata-mata Viet Minh, anggota pasukan Viet Minh, yaitu pasukan Vietnam Utara dalam memata-matai Vietnam Selatan. Serangan umum dilakukan saat Festival Tahun Baru Imlek pada 1968, di mana dilakukan strategi pengalihan yang dilancarkan pada 1967 di kota Dak To. Melakukan pengalihan, tentara Viet Minh melakukan serangan ini di wilayah Vietnam Selatan. Runtuhnya Vietnam Selatan tidak terlepas dari Perang Indochina kedua pada 1957 sampai dengan 1975, di mana Ho Chi Minh yang berkeinginan untuk menyatukan Vietnam. Vietnam Selatan juga tidak terlepas dari intervensi Amerika Serikat yang juga memiliki kepentingan tersendiri pastinya. Amerika Serikat pun memberikan bantuan pada Vietnam Selatan. Perang Indochina kedua yang tidak dapat dihindari menyebabkan banyak korban berjatuhan, sehingga diputuskan untuk melakukan gencatan senjata pada 1970. Perundingan ini dilaksanakan di Paris dan dihadiri oleh pihak Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Amerika Serikat, yang diawasi oleh Indonesia, Kanada, Hungaria, dan Polandia. Namun, perjanjian ini dilanggar karena Vietnam Utara menyerang Vietnam Selatan
Hal ini tentu saja membuat Amerika Serikat marah dan membuat Presiden Richard Nixon yang pada saat itu menjabat sebagai presiden di Amerika Serikat memerintahkan pasukan Amerika Serikat untuk melanjau lalu lintas laut yang menghancurkan aliran komunikasi dan transportasi Vietnam Utara. Karena adanya serangan balik, membuat Vietnam Utara menyepakati perjanjian tersebut yang berlangsung di Paris. Gencatan senjata atau yang disebut dengan Persetujuan Paris yang ditandatangani pada 27 Januari 1973. Pada 28 April 1975, Transparhong diganti Dong Van Minh sebagai Presiden Vietnam Selatan. Namun dengan kepemimpinan yang masih baru, wilayahnya yaitu Saigon berlangsung diserang oleh Viet Minh dengan cara meluncurkan pasukan gerilya Viet Cong. Vietnam Selatan dihujani tembakan artileri oleh Viet Cong dengan akhirnya pasukan Viet Cong dapat menduduki wilayah penting, yaitu dapat mengibarkan bendera Vietnam Utara di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan pada 30 April 1975. Setelah pengibaran bendera tersebut, hal ini sebagai tanda menyerahnya pemerintah Vietnam Selatan tanpa syarat, dan juga menjadi tanda berakhirnya Perang Vietnam dengan kemenangan di Vietnam Utara dan kekalahan di Vietnam Selatan, serta menjadi transisi Vietnam menjadi negara yang utuh. Sekian penjelasan dari saya tentang Perang Indochina Kedua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Satria. Saya bersekolah di SMA Negeri 4 Tanah Putih. Saya kelas 12 IPS 1. Guru pembimbing saya adalah Bu Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit dampak dari Perang Vietnam. Terjadinya Perang Vietnam telah membawa berbagai dampak sebagai berikut. Yang A. Berkembangnya paham komunis. Kemenangan Vietnam Utara yang berpaham komunis dari Vietnam Selatan menjadikan perkembangnya paham komunis di berbagai negara di Asia Tenggara. Pengaruh komunisme di Asia Tenggara menyebar hingga ke Indonesia. Golongan komunis semakin giat untuk menyebarkan ideologi komunis ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Yang B. Pertempuran di Kamboja. Perbedaan ideologi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan tersebut memberikan dampak konflik agama, yakni adanya perang saudara di Vietnam yang terjadi pada negara Kamboja. Pihak yang paling disorot sebagai salah satu pemicu terjadinya perang ini adalah pasukan Khmer Merah yang melanjutkan perjuangan perluasan komunis di area Kamboja. Perjuangan pasukan tersebut dihambar oleh pemerintah Kamboja yang saat didukung oleh negara Cina. Perang pun tidak dapat dihindarkan. Peperangan ini berlangsung dari 1977 hingga 1979. Yang C. Penerimaan bantuan dari Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia juga turut serta membantu masyarakat Vietnam dengan menerjunkan pasukan perdamaian untuk membantu secara langsung logistik dan dukungan perlindungan. 3 pasukan perdamaian dikirimkan oleh Indonesia ke Vietnam, yaitu pasukan Garuda 4, 5, dan 6. Pasukan perdamaian di bawah wewenang PBB tersebut memiliki tugas penting untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap gencatan senjata yang terjadi pada tahun 1973 sampai 1974 dengan arahan dari International Commission for Control and Supervision atau disebut dengan ICCS. Yang D. Meningkatnya jumlah imigran Vietnam di Amerika Serikat. Setelah 30 April 1975, jumlah imigran Vietnam di Amerika Serikat meningkat secara signifikan hingga 150% pada sekitar tahun 1980 dan 1990-an. Warga Vietnam Amerika menjadi grup minoritas terbesar nomor 4 yang di Amerika Serikat. Warga tersebut umumnya menduduki wilayah California, Texas, Louisiana, dan Maryland. Perkembangan komunisme saat itu di wilayah Asia Tenggara dapat dibilang sangat pesat. Pada saat itu, mayoritas masyarakat masih berada pada kondisi ekonomi yang tergolong rendah, sehingga sangat mudah menjadi sasaran komunis selanjutnya.
Sebagian masyarakat Vietnam pun khawatir akan hal tersebut. Jadi mereka untuk tidak setuju dengan pemerintahan yang tiba-tiba dibentuk. Hal tersebut menjadi kesempatan emas